Life is beautiful, too sweet to be wasted. When you look at the sky, that's so blue, it's make you happy. Baik, saya Hediantini akan melaksanakan observasi bersama Bapak Kris Setiawan. Halo Pak Kris, selamat pagi. Oke Pak Kris, sebentar lagi akan melaksanakan observasi ya. Kira-kira nih Pak Kris, tujuan pembelajaran yang akan Pak Kris lakukan seperti apa nih yang akan diraih anak-anak setelah pembelajaran bersama Pak Kris? Baik, jadi tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan kita sama-sama menyimak sebuah gambar yang melakukan kegiatan bersama seperti itu. Kemudian diidentifikasikan tugas kegiatan bersama dengan partner, terus melalui kegiatan diskusi kelompok dan kegiatan. Jadi siswa nanti akan kita mendapatkan bisa membedakan tugas kegiatan bersama dengan partner. Dan terakhir mungkin melalui kegiatan bermain peran, murid dapat mempraktikkan kegiatan bermain peran di kelas. Wah, keren sekali ya Pak Kris ya. Akan antusias sekali sepertinya nanti para pesertanya. Baik Pak Kris, dari tujuan pembelajaran yang akan diraih tadi, kira-kira area pengembangan apa nih yang akan Pak Kris capai bersama anak-anak dalam belajar? Baik, yang pertama kemampuan siswa ya bisa mengidentifikasi peran dan tugas murid di sekolah dan di rumah itu penting karena bisa jadi ada siswa yang tidak bisa menggunakan. Terus yang kedua mungkin meningkatkan pengetahuan secara kognitif siswa tentang bagaimana peran dan tugas murid baik di lingkungan sekolah maupun di rumah maupun di masyarakat. Sosiologi terkait dengan masyarakat. Lalu meningkatkan yang terakhir keterampilan siswa ya bekerja sama dan mempresentasikan hasil diskusinya secara kelompok di depan kelas dengan baik dan terbaik. Dari meningkatkan keterampilan ada hal yang antara siswa mungkin strateginya mereka mau dibagi polanya seperti apa di Pak Kris, misalnya pro-kontra atau mereka akan berdiskusi bersama. Mungkin nanti akan kita bagi juga untuk kelompok besar ya. Jadi kita akan melakukan melalui diskusi debat. Oh, debat. Ada pro ada kontra berarti Pak Kris ya. Wah, luar biasa. Baik, terakhir Pak Kris, untuk strategi yang dipersiapkan seperti apa? Mungkin yang pertama nanti akan saya coba menerapkan pembelajaran diferensiasi ya. Karena untuk kebutuhan peserta didik yang beragam ini harus kita akomodir mengikuti diferensiasi konten, proses dan produk. Terus kita menggunakan alat peraga sederhana yaitu kartu kegiatan, terus alat penyusunan, video tentang kegiatan bersama, teks dan wacana yang berkaitan dengan kegiatan bersama. Nah, kita akan memberikan kebebasan kepada siswa dalam membentuk kelompoknya sesuai dengan minat dan pemahaman siswa untuk mengimplementasikan peran tugasnya. Dan mendampingi tentunya ya kita sebagai fasilitator atau juru fasilitator terus mendampingi dan memberikan bimbingan pada setiap kelompok untuk menghasilkan produk. Bisa jadi dalam hal ini buat gambar berwarna tentang konsep dan menyanyikan lagu atau seperti itu. Dan yang terakhir metode yang akan digunakan bisa mengamati gambar, nanti kita akan sering di situ ada video, gagasan, diskusi dengan menggunakan pendekatan saintifik ya. Bisa mengamati gambar atau video, ceritanya, mengumpulkan informasi, berdiskusi kelompok, terus mengasosiasikan data, dan mengkomunikasikan. Dan dalam hal ini kalau debat kan berarti anak harus mencari informasi dulu, terlebih kami untuk asosiasi data nanti lewat diskusi dengan kelompok ini dan nantinya mengasosiasikan Baik, wah luar biasa ya, keren sekali nih ya. Semoga strateginya bisa terlaksana dengan baik dan pembelajarannya bermakna tentunya Pak Kris. Selamat observasi Pak Kris, terima kasih banyak. sama-sama. Kaila Agustina, Minta Indian M. Gunawan. Sebelum mulai pelajaran pagi pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
ini berlanjut. Nah, jadi materi ini adalah materi keberlanjutan dari dinamika kelompok. Nah, tujuan kalian pembelajaran hari ini kalian diarahkan mampu memilah permasalahan sosial yang diakibatkan oleh pengelompokan tadi. Ternyata dari kelompok-kelompok sosial tadi menimbulkan masalah, ya. Tapi harus dibedakan juga permasalahan sosial dengan secara umum dengan permasalahan sosial yang diakibatkan oleh pengelompokan tadi. Nah, lebih fokusnya sih nanti titik beratnya kepada yang diakibatkan oleh pengelompokan. Ya, di sini ada pertanyaan dulu. Nama saya Khairunisa Ramadhani Hidayat dan saya perwakilan dari kelompok 1. Nah, kami itu membahas tentang perbedaan dari permasalahan sosial yang biasa sama yang diakibatkan dari kelompok sosial. Nah, itu ternyata berbeda. Sebelum masuk ke perbandingannya, kita harus tahu dulu nih, ya kan, definisi dari permasalahan sosial sama kelompok sosial. Kalau kelompok sosial kan materi sebelumnya udah dijelasin kan tentang sekelompok orang yang berkumpul karena ada latar belakang yang sama. Kalau permasalahan sosial, menurut William Fielding Cockburn, permasalahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial yang disebabkan oleh kemajuan teknologi atau perubahan lainnya yang dapat menyebabkan disfungsi sosial atau ketidakstabilan dalam masyarakat. Kalau menurut Sotomo, adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nadia Abdelia, saya dari perwakilan kelompok 2. Di sini saya akan membahas mengenai prasangka dalam permasalahan sosial. Jadi kalau menurut KBBI sendiri, prasangka itu adalah sikap atau pandangan atau pemikiran yang didapat dari berlandaskan emosi, sehingga ia itu cenderung menentang hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Nah, prasangka ini juga bisa diartikan sebagai pengambilan keputusan tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Kalau menurut Kartono, prasangka itu adalah suatu penilaian yang terlalu terburu-buru berdasarkan generalisasinya yang terlalu cepat serta sifatnya sebelumnya kita membahas tentang apa itu eksklusivisme. Nah, eksklusivisme itu merupakan suatu paham yang cenderung menunjukkan sikap di mana seseorang itu mengisolasi diri dari sebuah kelompok ataupun masyarakat. Nah, sedangkan menurut Zamansari, eksklusivisme merupakan suatu kondisi psikososial yang lebih memilih dan menerima orang-orang yang hanya dianggap pantas atau hanya sesuai dengan keinginannya sendiri. Zamansari juga menyatakan bahwa seseorang eksklusivisme itu merasa paling benar dari yang lain. Nah, apa aja faktor perkembangan dari eksklusivisme? Yang pertama itu adanya kesenjangan sosial. Di dalam sebuah kelompok, ketika ada perbedaan yang sangat tajam seperti perbedaan ekonomi, pendidikan, kemudian perbedaan status sosial, perbedaan itu dapat menimbulkan perasaan yang lebih baik daripada orang lain. Jadi orang yang memiliki misal status sosial yang lebih tinggi, mereka akan merasa bahwa diri mereka itu lebih baik daripada anggota yang lain. Kedua, ada semacam bentuk tindakan penyingkiran atau gimana dia istilah katanya? Gunakan kata yang sederhana dan mudah. Atau kita mengucilkan seseorang lah gitu pokoknya. Eksklusi sosial itu muncul pertama kali di Eropa atau di Prancis pada tahun 1974 akibat adanya sistem demokrasi kapitalis. Pada awalnya sistem demokrasi kapitalis memiliki tujuan agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai, namun dalam praktiknya justru membawa dampak negatif bagi masyarakat karena terjadi berbagai perbandingan antara. Partikular itu adalah kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Maka sebenarnya kamu udah bisa baca. Jadi menurut KBBI, partikular itu adalah merupakan sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum yang contohnya ada di aliran politik dan ekonomi. Partikular menurut Craig Shorty merupakan partikular berkaitan dengan bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi tertentu. Orang yang tersebut akan memperlakukan keluarga, teman, dan in-grupnya sebaik yang dia bisa
dan membiarkan orang lain mengurus dirinya sendiri. Selanjutnya itu ada penyebab mengapa orang memiliki sikap partikular. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok Thinkpro akan menyampaikan argumentasi terakhir dari kelompok kami. Kelompok kami tetap berpendapat, tetap berpegang teguh bahwa pengelompokan sosial ini dapat menimbulkan masalah sosial. Karena dengan adanya pengelompokan sosial, maka akan timbul stereotip-stereotip negatif terhadap kelompok-kelompok yang lain gitu. Nah, misalkan pengelompokan sosial ini itu dia akan menimbulkan satu kelompok dengan kelompok yang lain itu berselisih gitu. Nah, dapat menimbulkan juga rasa-rasa ketidakadilan terhadap suatu kelompok gitu. Nah, kelompok sosial ini memang terbentuk karena adanya tujuan. Namun kelompok sosial yang terbentuk karena adanya tujuan itu juga dapat mengalami masalah sosial. Contohnya misalkan kita kelompok sosial ini memiliki tujuan yang sama, satu kelompok memiliki tujuan yang sama dengan kelompok yang lain. Hal itu pasti akan menimbulkan persaingan. Nah, itu akan menyebabkan permasalahan sosial. Dan juga suatu kelompok yang memiliki tujuan namun tujuannya tidak tercapai, maka akan menimbulkan masalah sosial di dalam kelompok tersebut juga. Dan menurut kami suatu kelompok sosial itu tidak hanya terbentuk karena tujuan yang sama, tapi juga ada terbentuk karena adanya stigma-stigma, pandangan-pandangan ataupun secara naturalis gitu. Nah, kelompok yang terbentuk secara naturalis ini biasanya kayak contohnya itu ada kelompok orang miskin dan kelompok orang kaya. Nah, itu kelompok yang dinilai dipandang lebih rendah itu akan merasa terintimidasi gitu oleh kelompok yang lebih kuat, karena biasanya kelompok yang lebih kuat ini ia akan melakukan tindakan-tindakan diskriminasi. Nah, pengelompokan sosial ini juga dapat menyebabkan rasa-rasa prasangka-prasangka buruk, stereotip-stereotip negatif, dan akhirnya juga dapat menimbulkan diskriminasi antar kelompok. Nah, jadi menurut saya kita itu kan semuanya ingin adanya kesetaraan, kesamaan gitu. Jadi dengan adanya pengelompokan sosial ini itu kayak menghalangi lah, bisa dibilang menghalangi kesetaraan dalam lingkup sosial seperti itu. Terima kasih. Partikularisme itu kenapa memilih dalam berteman itu bisa disebut sebagai partikularisme? Boleh deketin lah. Jadi seorang public speaker itu boleh jalan-jalan, jadi nggak terpaku di satu tempat. Ya, silakan datangin lah. Kalau merasa kurang terdengar. Sampai pada akhirnya kalian tidak sadar kan, kalau yang merasa dirinya cantik itu menjadi komunitas. Coba lihat iklan-iklan yang menampilkan cewek. Sadar. Kaum feminis itu akan membuat ini salah. Boleh. Awalnya jangan dikomentari. Bagi yang belum pernah berkomentar, ayo tentang gambar di depan terkait dengan tema pembelajaran bahasa Latinnya. Pandangan bahwa semua orang harus mempunyai kesempatan, sumber daya, dan pengetahuan yang seimbang, serta menerima pelaku yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas manusia yang bersifat kontradiktif. Iya. Benar Pak? Oke, nggak apa-apa. Nasib kalian nggak mau berbicara, nggak mau aktif, mungkin karena kurang percaya diri atau kemampuan literasi kalian masih kurang. Tapi menurut kalian, apakah itu baik? Ayo jawab. Baik ya? Terus menurut kalian harusnya seperti apa?
coba apa lagi selain coba? Aturan mainnya bahwa debat ini akan menggunakan argumentasi yang kuat. Untuk yang pro silakan cari bahwa penganti pertanyaan tadi adalah apakah pengelompokan sosial ini akan selalu menjadi sebuah permasalahan sosial. Oke, jadi ada 3 pembicara, nanti selebihnya adalah yang mendukung, mencari atau mencari solusi, mencari data. Ya, ada 3 pembicara dan 3 penanggap. Masing-masing waktu nanti Bapak kasih waktu sekitar 5 menit atau kurang dari 5 menit. Fleksibel aja. Oke, siap ya? Oke, kita mulai ya. Baik. Pertanyaan pemantik bahwa pengelompokan sosial selalu menyebabkan permasalahan sosial. Untuk kelompok pro, silakan memberikan argumentasi positif. Ya, boleh berdiri. Baik, saya Zara dari kelompok pro. Pengelompokan sosial dapat menyebabkan permasalahan sosial, termasuk dalam konteks permasalahan gender. Karena proses pengelompokan sosial ini seringkali melibatkan stereotip dan prasangka yang dapat memperburuk ketidakadilan gender. Alasannya itu yang pertama, adanya stereotip dan prasangka. Pengelompokan sosial itu seringkali melibatkan pengkategorisasian yang tidak akurat, seperti menempatkan perempuan dalam peran tertentu yang dianggap sebagai kayak perempuan harus bisa, perempuan harus pokoknya harus serba bisa, sehingga hal itu tuh membatasi potensi yang ada di dalam diri mereka. Kemudian yang kedua itu adanya ketidakadilan. Nah, ketidakadilan dalam pengelompokan sosial itu dapat menyebabkan perempuan tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki, seperti di pendidikan, kemudian pekerjaan, maupun di politik. Seperti misal perempuan ingin menjadi koat, pasti banyak yang memandang perempuan itu kayak, ngapain sih jadi koat, kan kamu kan perempuan, pasti kan emang dari segi fisiknya kuat, ininya kuat gitu. Oke, stop, waktu habis. Silakan tanggapan pertama. Boleh ditanggapi atau bolehnya argumentasi sendiri? Boleh menanggapi dari ya terserah. Karena afiliasi tujuan dari bentuknya persis memperkuat pernyataan si Anifah sesuai dengan tujuan dia loh. Saya masuk kelompok belajar saya yang semuanya perempuan nggak sangka itu nggak ada permasalahan sosial. Nah silakan dibantah itu. Kalian nggak boleh sampai selesai di situ. Kamu harus kuat. Karena pada akhirnya pemenang debat adalah yang bisa mempertahankan argumennya dan rasional. Silakan. Boleh. Seperti yang tadi Alexa bilang kan, pengelompokan sosial kayak tadi masyarakat miskin itu kan justru sekata yang Alexa bilang tuh justru tidak menyebabkan permasalahan sosial. Tapi menurut saya itu justru bisa menyebabkan masalah sosial, karena menurut mereka dengan adanya pengelompokan sosial itu antara miskin dan mungkin lebih kaya itu akan menyebabkan kesenjangan sosial. Itu mungkin pendapat saya. Silakan. Tadi kan saya presentasi tadi itu kemiskinan termasuk dalam masalah sosial umum, bukan masalah sosial dalam pengelompokan sosial. Itu jadi itu berbeda. Masalah dari pengelompokan sosial itu karena ada tujuan yang sama. Pengelompokan sosial kan terbentuk karena ada tujuan sama kan, bukan karena diforsir karena kemiskinan atau karena pengangguran. Itu berbeda. Oke, silakan ditanggapi. Saya boleh menambahkan. Kita dulu harus ditanggapi dulu. Baik, tadi kan dibilang kalau kemiskinan itu bukan termasuk dari masalah masalah umum. Nah, menurut saya dari perbedaan kesenjangan sosial itu kan ada yang tadi bilang sama Al, kaya dan miskin. Nah, itu si kaya ini bisa melakukan diskriminasi, ya kan, diskriminasi terhadap si kelompok miskin ini. Nah, pengelompokan sosial itu seringkali berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, bahkan status sosial juga. Nah, hal itu dapat meningkatkan diskriminasi dan ketidakadilan dalam masyarakat, karena individu yang tidak termasuk dalam kelompok utama seringkali dianggap sebagai lain atau tidak benar. Nah, kemudian yang kedua juga membuat adanya isolasi sosial. Nah, pengelompokan sosial itu dapat memisahkan individu-individu dari dengan
kan individu-individu terus dikelompokkan gitu kan. Nah, terus hal tersebut itu dapat mengurangi interaksi sosial yang seharusnya. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan individu untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan berbagai jenis orang. Kemudian yang ketiga itu menimbulkan konflik. Pengelompokan sosial itu seringkali melahirkan konflik antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Oke, stop. Silakan tanggapin. Dia sama nih, setara, terus ada hak kesamaan dan tujuan. Nah, justru bagi kami kelompok masyarakat miskin itu termasuk yang tidak menimbulkan masalah sosial karena mereka justru sama dalam hal ekonomi seperti itu. Nah, kenapa saya menyangka juga pengelompokan sosial kan tidak selalu menyebabkan permasalahan sosial, termasuk permasalahan gender. Karena kalau dalam kelompok sosial itu kita kan istilahnya sama-sama ada di dalam kelompok itu untuk mencapai tujuan bersama yang saya sudah yang tadi teman saya nanti sudah jabarkan. Dan untuk misalnya tidak banyak sekali faktor, memang benar banyak sekali faktor yang menimbulkan masalah sosial, tapi tidak selalu pengelompokan sosial akan menimbulkan masalah sosial. Yang sifatnya contoh dari pengelompokan sosial yang bagi saya tidak menimbulkan masalah sosial itu sekolah khusus perempuan dan sekolah khusus laki-laki. Itu kan ada, dan itu memang diciptakan memang untuk karena adanya kesamaan atas gender, dan tapi di dalamnya itu tidak ada masalah karena yang pada akhirnya mereka tetap belajar seperti kita. Oke, cukup waktu. Silakan menanggapi ya. Menurut saya berargumen kalau pengelompokan sosial itu mempunyai dampak yang positif. Secara inherent cenderung menciptakan dan memperkuat permasalahan terutama ketidaksetaraan gender. Nah, yang pertama, pengelompokan sosial menciptakan hierarki sosial. Ketika kelompok sosial dibedakan, Tadi mau kayak gitu. Gua nggak paham ya. Siapa yang mau baca? Tapi baterai HP gue lagi habis. Kayaknya lagi Kamu aja nanti mau selamat ya? Iya, tidak. Diskriminasi sama itu masukin aja kan, itu kan berarti kan dikucilkan, itu masukin yang eksklusi sosial. Gue mau nambahin itu kan tadi yang Aiden bilang itu kan pengelompokan sosial tanpa tujuan, ya Pak. Yang ada bukan. Kan mereka bilang kan kelompok sosial itu terbentuk karena ada tujuan. Padahal kan ada beberapa kelompok sosial yang terbentuk karena Gue juga mau nambahin kayak kan pasti ada kelompok sosial yang dibentuk karena ada. Silakan satu orang untuk memberikan closing statement, tentunya dengan argumen yang cukup kuat ya, untuk mendukung pernyataan kalian yang bahwa kalian setuju positif, yang pro dan negatif negasi untuk yang kontra. Silakan, boleh maju ke depan sini, panggung Anda adalah milik. So, kita mulai dari yang pro dulu, silakan. Ya, yang pro, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok Tim Pro akan menyampaikan argumentasi terakhir dari kelompok kami. Kelompok kami tetap berpendapat, tetap berpegang teguh bahwa pengelompokan sosial ini dapat menimbulkan masalah sosial. Karena dengan adanya pengelompokan sosial, maka akan timbul stereotip-stereotip negatif terhadap kelompok-kelompok yang lain gitu. Nah, misalkan pengelompokan sosial ini itu dia akan menimbulkan satu kelompok dengan kelompok yang lain itu berselisih gitu. Nah, dapat menimbulkan juga rasa-rasa ketidakadilan terhadap suatu kelompok gitu. Nah, kelompok sosial ini memang terbentuk karena adanya tujuan. Namun kelompok sosial yang terbentuk karena adanya tujuan itu juga dapat mengalami masalah sosial. Contohnya misalkan kita kelompok sosial ini memiliki tujuan yang sama, satu kelompok memiliki tujuan yang sama dengan kelompok yang lain. Hal itu pasti akan menimbulkan persaingan. Nah, itu akan menyebabkan
permasalahan sosial, dan juga suatu kelompok yang memiliki tujuan namun tujuannya tidak tercapai maka akan menimbulkan masalah sosial di dalam kelompok tersebut juga. Dan menurut kami suatu kelompok sosial itu tidak hanya terbentuk karena tujuan yang sama, tapi juga ada terbentuk karena adanya stigma-stigma, pandangan-pandangan ataupun secara naturalis gitu. Nah, kelompok yang terbentuk secara naturalis ini biasanya kayak contohnya itu ada kelompok orang miskin dan kelompok orang kaya. Nah, itu kelompok yang dinilai dipandang lebih rendah itu akan merasa terintimidasi gitu oleh kelompok yang lebih kuat, karena biasanya kelompok yang lebih kuat ini ia akan melakukan tindakan-tindakan diskriminasi. Nah, pengelompokan sosial ini juga dapat menyebabkan rasa-rasa prasangka-prasangka buruk, stereotip-stereotip negatif, dan akhirnya juga dapat menimbulkan diskriminasi antar kelompok. Nah, jadi menurut saya kita itu kan semuanya ingin adanya kesetaraan, kesamaan gitu. Jadi dengan adanya pengelompokan sosial ini itu kayak menghalangi lah, bisa dibilang menghalangi kesetaraan dalam lingkup sosial seperti itu. Terima kasih. Pengelompokan sosial tidak akan selalu menyebabkan masalah. Tidak akan selalu, bukan berarti tidak akan ada. Dan pengelompokan sosial ini tidak selalu menjadi negatif. Kamu meragukan kamu kalau tadi bilang kayak gitu. Bilang itu nggak ada masalah. Dan kami pendapat juga itu juga artinya akan selalu menimbulkan masalah. Tidak Itu bilang aja kalimatnya biar nggak rancu. Nggak ada masalah. Oke? Jangan melemahkan argumen kalian sendiri. Seperti yang kita bahas tadi, kita membahas tentang adanya si kaya dan si miskin. Dan adanya kelompok sosial ini tidak akan menjadi negatif karena kaya dan miskin ini tidak terbentuk karena ada pengelompokan yang benar-benar dikelompokkan. Bisa saja yang tadi seperti yang Alexa katakan, si kaya ini merosot menjadi miskin, dan miskin ini bisa saja dia menaik menjadi kaya. Jadi itu tergantung individu, dan adanya pengelompokan sosial ini seperti si kaya dan si miskin. Si miskin ini berarti dia memiliki tujuan, untuk tidak tertindas oleh si kaya, yang artinya mereka ini akan berusaha lebih keras. Mungkin kita bisa katakan bahwa si kaya ini memiliki eksklusif lah atau apapun itu, tapi itu bisa menjadi acuan bahwa si miskin ini bisa berusaha lebih baik untuk masuk ke dalam kelompok kaya. Dan misalnya tidak ada pengelompokan sosial antara kaya dan miskin, itu malah bisa menjadi diskriminasi. Misalnya si miskin ini tergabung dalam kelompok kaya, dan itu akan dianggap bahwa si miskin tidak pantas untuk di kelompok si kaya. Makanya ini tuh dibuat pengelompokan antara si miskin dan juga si kaya. Dan menurut kelompok kami ini tidak akan menjadi masalah, karena itu bisa menjadi sebuah acuan untuk kita untuk memiliki tujuan yang sama. Si miskin memiliki tujuan untuk merubah pandangan hidupnya, merubah bagaimana gaya hidupnya untuk menjadi kaya. Dan mungkin kita bisa ambil contoh lain, tidak hanya selalu si miskin dan juga si kaya. Kita bisa ambil sepertinya kelas kita. Kelas kita ini termasuk pengelompokan sosial, di mana kita memiliki tujuan yang sama, seperti pelajaran yang rata-rata IPS. Misalnya ada seseorang yang dia ini bukan dari kelompok IPS, IPA mungkin, apakah bisa tercapai tujuan tersebut? Menurut saya tidak, karena kelas ini dibentuk dengan tujuan yang sama. Sekian dari kelompok kami. Luar biasa, sangat mengapresiasi kuriositas kalian untuk belajar. Oke, tetap semangat terus ya. Kita ketemu hari ini.
kita melihat observasi terhadap pembelajaran di kelas Pak Kris mata pelajaran sosiologi. Baik Pak Kris, untuk percakapan pasca observasi ini ada beberapa poin yang akan saya coba gali. Yang pertama, apa nih catatan refleksi Pak Kris setelah melakukan observasi pembelajaran di kelas tadi? Saya mungkin ada beberapa ya, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah penerapan budaya positif dalam pembelajaran sudah saya lakukan semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan. Murid nyaman dan pembelajarannya. Terus yang perlu ditingkatkan adalah komunikasi ya, antar murid-murid selanjutnya. Guru perlu mencari tahu apa yang dikerjakan murid, posisi pemantau, perlu bergeser pada manajer dan memotivasi. Jadi ada beberapa peserta didik yang pasif. Jadi ini perlu kita perbaiki dari situ, karena bagaimanapun juga semuanya harus tujuan pembelajaran harus aktif. Terus yang kedua, pelaksanaan pembelajaran berdasarkan proses itu sangat bagus menurut saya. Jadi dimana strategi materi dan pengelompokan murid, sedangkan yang perlu ditingkatkan adalah memastikan murid paham tujuan dari kegiatannya. Ini kita harus pastikan lagi apakah mereka sudah paham apa belum. Tapi gitu aja. Baik. Dari rangkaian tahapan observasi deh Pak Kris, kira-kira untuk PSE-nya ada kendala nggak ketika melaksanakan observasi? Alhamdulillah sih sebenarnya saya merasa sudah baik ya dalam pelaksanaannya. Saya konsisten menampilkan ekspresi emosi empati yang perlu ditingkatkan. Ekspresi empati ya. Ekspresi empati. Ya. Nah, yang perlu ditingkatkan menurut saya adalah mencari tahu apa yang dikerjakan murid dan meningkatkan motivasi sesuai minatnya dalam pembelajaran. Karena saya pikir pasti ada yang tidak menyukai proses kegiatan pembelajaran melalui debat ini. Jadi kita harus fokus ke sana. Baik. Terakhir nih Pak Kris, ada mungkin peserta didik yang kurang menyepakati atau menyukai kebersamaan dalam pembelajaran. Kira-kira RTL atau langkah ke depan yang akan menjadi solusi Pak Kris seperti apa? Sebenarnya setiap permasalahan bisa mungkin diawali karena masalah komunikasi. Jadi saya akan melakukan coba komunikasi yang baik, meningkatkan komunikasi murid dengan muridnya tentunya. Terus yaitu prioritas kebaikannya mungkin pembelajaran di komunikasi. Nah, pelaksanaan asesmen evaluasi juga saya pikir harus dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran menjadi lebih maksimal. Karena evaluasinya ada sebagian hasil besar saja yang tentunya aktif, yang mungkin akan mendapatkan nilai. Jadi yang aktif, yang tidak aktif bisa jadi Baik, terima kasih banyak Pak Kris sudah melakukan refleksi setelah observasi yang kita lakukan hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Sukses selalu Pak Kris. Salam guru penggerak. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Life is beautiful